Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, kita masih membahas kitab Taysirul Khalaq. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq, Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Hafiz Hasan Al-Mas'udi, dengan iringan doa semoga apa yang kita baca dari kitab beliau ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membicarakan bab tentang hukukul qarabah, hak-hak kerabat, hak-hak saudara, ya. Kemarin sudah kita mulai dengan menjelaskan di bagian awal dari kitab ini bahwa yang namanya yang disebut dengan keluarga atau saudara atau kerabat, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita, ya, baik itu yang memiliki hak waris maupun yang tidak memiliki hak waris dengan kita. Dan saudara yang seperti itu, ya, itu yang sering disebut dengan apa namanya, sanak saudara itu, ya, sanak saudara itu, yang dalam bahasa Arabnya itu rahim itu, ya, yang memiliki rahim, dzu rahim atau dzau rahim, ya, yang kemudian oleh Allah diperintahkan untuk menyambungnya. Makanya lalu ada silaturrahim itu, dan haram memutusnya, ya, kemarin sudah kita bicarakan. Nah, malam ini kita akan melanjutkan bentuk-bentuk konkret dari hak-hak yang berkaitan dengan saudara atau kerabat itu, ya. Langsung saja kita bacakan, ya. Falihadza, maka karena bahwa yang namanya silaturahim itu diperintahkan dan memutus saudara itu
diharamkan itu sebagaimana yang sudah dibicarakan kemarin itu, ya. Yang baghilil insani, maka patutlah bagi manusia, hendaklah manusia itu mura'atu huquqihim, menjaga hak-hak saudaranya, ya. Wal qiyamu biha, ya, dan menunaikan hak-haknya, ya. Jadi apa yang menjadi hak-haknya jaga, dipelihara dan ditunaikan, ya. Lalu kemudian fala yu'dhi ahadan minhum, dan tidak boleh atau jangan menyakiti salah satu di antara mereka, ya. Jadi di satu sisi terkait dengan hak-haknya hendaknya ditunaikan, hendaknya dipelihara. Di sisi yang lain secara kalau saya sering menyebutnya, kalau tadi memelihara hak, menjaga hak, menunaikan hak itu sifatnya positif. Nah, fala yu'dhi ahadam minhum ini sifatnya negatif, jangan dilakukan, ya. Kalau tadi lakukan, ya, hormati saudara, sayangi saudara, ya, sampai misalnya tadi haknya, kalau ada hak waris ya berikan, ya, misalnya begitu, ya. Itu kan melakukan hal-hal yang positif. Nah, di sisi yang lain jangan menyakiti mereka, ya. Jadi kita dilarang untuk menyakiti saudara kita, menyakiti kerabat kita, ya. Nah, menyakiti ini kemudian masih dilanjutkan dengan penjelasan bifi'lin, baik itu menyakiti dengan tindakan, ya, dengan perbuatan, wala qaulin, dan juga tidak boleh juga menyakiti dengan kata-kata, ya. Jadi menyakiti orang itu kan bisa dengan macam-macam, ya, bisa dengan tangan, dengan fisik, ya, bisa hanya dengan verbal, dengan kata-kata, ya. Bahkan kalau dalam studi konflik itu, ya, yang disebut dengan kekerasan itu tidak hanya perbuatan dan verbal, ya, tapi sikap saja itu sudah bisa menyakiti orang loh. Ya. Menyakiti itu misalnya dengan memukul, menonjok, ya, apalagi, ya, menendang, ya. Ya jangan sampailah, ya, menyakiti dengan tangan tuh jangan sampailah, ya. Ya. Tapi yang namanya menyakiti tidak hanya dengan tangan, ya. Kekerasan tidak hanya dengan tangan, bisa dengan ucapan, ya. Ya, mengata-ngatai, membuli, ya, apalagi memfitnah. Memfitnah itu juga termasuk menyakiti menyakiti dengan kata-kata, ya. Lalu kemudian ghibah termasuk enggak? Termasuk, ya, ghibah, ya, ngerasani itu, ya, termasuk menyakiti saudara itu, ya. Itu enggak boleh itu, ya. Jadi contoh menyakiti dengan lisan, ya. Nah, dengan sikap, ya, sikap itu juga jangan lupa loh, ya. Sikap itu pun meskipun yang di sini disebut itu hanya dua, bifi'lin wala qaulin, ya. Sikap itu pun juga tidak boleh menyakiti dengan sikap itu, ya. Ya, saudaranya lewat dibiarkan saja, nggak disapa, lo itu sudah menyakiti itu. Ya, ya, saudaranya lewat, sengaja kita tidak mau bertemu, melengos, cari jalan yang lain, lo itu kan sikap itu kan. Tidak berbuat apa-apa, tidak juga mengatai apa-apa, tapi sakit lo itu, sakit sekali itu, ya. Ya. Duwe gawe rak diundang, sikap kan itu kan, ya. Ya, itu sakit lo itu, ya.
Menyakiti itu jadi apa namanya? Jadi yang namanya menyakiti tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan perbuatan, tapi dengan sikap saja itu sudah menyakiti. Ya seperti bapak-bapak lah, kalau misalnya didiamkan ibu-ibu ya, atau sebaliknya ya, ibu yang didiamkan bapak-bapak itu kan ya sakit itu ya, nggak dipukul, nggak dikata-katai, tapi sudah sakit, dan sakitnya kadang-kadang lebih sakit itu ya, sakitnya itu di sini begitu kadang-kadang itu ya, hanya dengan sikap saja itu ya, hanya dengan sikap itu ya. Bahkan kadang-kadang memang sakit karena ucapan dan sakit karena sikap itu malah lebih sakit ketimbang sakit karena fisik ya. Sakit karena fisik itu kalau dipukul paling ya sakitnya 2-3 hari hilang ya, bahkan kalau misalnya harus terluka saja itu juga nanti akan nutup ya. Tapi kalau sakit karena ucapan, sakit karena sikap itu kadang-kadang susah ya hilangnya itu. Makanya sekali lagi saudara itu jangan sampai membuat saudaranya yang lain sakit, keluarganya yang lain sakit, kerabatnya yang lain sakit, baik itu dengan perbuatan, ucapan maupun sikap ya. Lalu yang berikutnya wa ayyatawaddu'a lahum, dan hendaknya seseorang itu terhadap saudaranya itu tawaddu. Ya, tawaddu ini sudah berkali kita sampaikan, tawaddu itu ya merendahkan diri, tapi merendahkan diri dalam pengertian rendah hati ya. Sebab antara rendah diri dengan rendah hati itu seringkali juga dibedakan ya. Jadi orang rendah diri itu kadang-kadang biasanya itu malu ya, minder ya, itu rendah diri itu lebih pada minder. Tapi kalau rendah hati itu enggak, rendah hati itu ya merendahkan hati ya. Tawadhu itu lebih rendah hati ya. Jadi misalnya kalau ada saudara mau bertemu aja enggak mau karena aduh saya enggak enak mau saya orang miskin kok, nah, itu rendah diri itu ya, rendah diri ya. Ya, merendahkan diri tidak boleh ya. Yang betul itu merendahkan hati ya, rendah hati ya, rendah hati. Tawadhu jadi ya orang Jawanya adab asor ya, apalagi ya sopan santun, itu seringkali kata-kata yang digunakan sebagai tawadhu itu ya, tidak ya pecicilan ya, tidak kok tidak sombong ya. Jadi memang bisa jadi ya kata-kata tawadhu itu memang ada hubungannya dengan asal katanya wadoa itu kan menempatkan sesuatu. Nah orang yang tawadhu itu mestinya orang yang menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, itu tawadhu sebenarnya ya. Kalau kita sebagai hamba tawadhu kepada Allah itu ya, kita berarti sebagai hamba kita mau beribadah kepada Allah, itu tawadhu itu ya. Kalau ada seorang hamba kok mau beribadah kepada Tuhannya, tawadhu dia. Tapi kalau sebagai hamba kok dia dengan Allah tidak mau beribadah, tidak tawadhu dia, tidak menempatkan diri pada posisinya ya. Oleh karena itu tawadhunya seseorang itu ya tergantung konteksnya sebenarnya ya. Kalau seorang ayah kepada anak, tawadhu itu tidak harus dengan munduk-munduk kan, enggak ya. Kan selama ini kan kita kan memaknai tawadhu itu kan munduk-munduk gitu ya. Nah kalau tawadhunya orang tua kepada anak bagaimana? Masa harus munduk-munduk? Ya memposisikan diri pada posisi yang tepat sebagai orang tua yang harus menyayangi, harus melindungi, harus memenuhi hak-haknya. Itu tawadhunya seorang orang tua kepada anak. Lah anak memang harus hormat ya kepada orang tua, munduk-munduk boleh ya, di saat munduk-munduk juga taat. Itu tawadhu anak itu, ada pasar kepada orang tua itu. Tawadhunya suami beda dengan tawadhunya istri ya. Jadi sekali lagi tawadhu itu kontekstual.
Ya, jadi apa namanya, sesuai dengan apa namanya, posisinya ya begitu. Ya, oke ya. Jadi itu tawadhu ya. Jadi menempatkan diri pada posisi yang tepat ya, itu tawadhu ya. Merendahkan hati tadi itu ya. Jangan seseorang kepada orang lain kok sombong, itu tidak tawadhu dia memang itu. Karena memang orang pada orang lain tidak boleh sombong ya. Sombong itu hanya Allah ya. Dia mengambil haknya Allah itu tidak tawadhu, tidak menempatkan diri pada tempatnya ya. Nah, itu ya, itu ya. Jadi orang dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya harus tawadhu ya. Lalu yang berikutnya, wa ayatahammala, dan hendaknya dia menanggung adzahum, terhadap apa namanya, katakanlah perbuatan buruk yang dilakukan oleh saudaranya. Artinya menanggung itu ya berarti ya kata-kata yatahammala itu saya coba buka kamus itu artinya banyak ya. Di antaranya mentolerir, dia bisa mentolerir. Jadi katakanlah kalau saudaranya berbuat tidak baik itu ditolerir ya, begitu. Dimaklumi ya, betul Pak, dimaklumi dengan menyabarkan diri ya, tidak kok kemudian membalas, tidak kok kemudian begitu ada saudaranya kebetulan berbuat tidak baik lalu marah, itu tidak begitu ya. Nah inilah Masya Allah, berkali-kali saya mengatakan ya, indahnya Islam itu di sini nih ya Allah ya. Tadi baru saja kita diberi pelajaran dengan saudara itu tidak boleh menyakiti ya. Jelas tadi ya. Kalau kita kepada saudara jangan menyakiti. Tapi kalau ada saudara menyakiti kita ya, tadi itu suruh sabar, suruh menanggung, suruh mentoleransi, suruh memaklumi. Lu indah sekali gitu. Masya Allah. Jadi jangan kok kalau misalnya ada saudara menyakiti kita lalu kita, lu kamu nih gimana atau saudara kok menyakiti saudaranya? Padahal saudara itu kan menyakiti saudara itu tidak boleh begitu ya. Jadi Masya Allah indahnya ajaran Islam itu di sini nih loh ya. Jadi yang namanya ajaran, yang namanya perintah itu ada khitabnya masing-masing, ada sasaran tembaknya masing-masing ya. Masih ingat ya, saya sering mencontohkan itu terkait dengan orang bertamu dan yang ditamoni ya. Kalau orang yang ditamoni diperintahkan untuk apa? Kalau kita menerima tamu diperintahkan untuk apa? Untuk menghormati, hormati tamu, dan menghormati tamu itu bagian dari iman, Masya Allah ya. Tapi apa boleh kita itu kemudian kalau bertamu langsung menodong tuan rumah, aku ini tamu lo ya. Perintahnya Kanjeng Nabi itu yen ana tamu kon menghormati. Saiki aku sembelihke pitik ya, sembelihke wedhus ya. Ndak begitu ya. Itu perintah untuk menghormati tamu itu adalah kepada orang yang tuan rumah yang ditamoni. Tapi bagi orang yang bertamu, perintahnya apa? Ya. Abaif kal mayyit. Tamu ini seperti orang mati, diapa-apake ya nganut itu loh. Ya. Dikasih makan ayam alhamdulillah ya, dikasih tempe ya alhamdulillah, jangan kok maido gitu loh ya, begitu ya. Ditempatkan di tempat tidur yang bagus, yang ber-AC, yang nyaman ya alhamdulillah. Kok kasure penguk ya alhamdulillah, begitu kira-kira itu. Itu cara ngecake dalil itu seperti itu, ngecake perintah itu seperti itu, jangan kemudian lalu dibalik ya. Nah ini ya terkait dengan kerabat, Masya Allah luar biasa ini kan ya, Masya Allah ini ya. Kalau
kita terhadap saudara kita dilarang menyakiti. Jangan sakiti saudaramu. Tapi kalau kita dalam pihak yang disakiti, perintahnya apa? Sing sabar, maklum, ya, ditanggung sakitnya itu, ya. Bahkan ini masih ada penjelasannya nih, walau tatawalu alaihi, ya. Tatawala alaihi itu apa namanya? Bahkan kalau sampai melampaui batas sekalipun, itu hendaknya kita memaklumi tadi, Pak. Bahasa Pak Edi tadi bagus, memaklumi, lalu kemudian kita mentoleransi, ya, bisa menerima, sudah tidak apa-apalah, lupakan itulah, lupakan. Begitu. Ya. Masya Allah, ya, indah sekali ini ajaran Islam itu. Saya sudah berkali-kali membahas ini, tapi kalau ketemu begini saya ulangi lagi, ya. Saya contohkan lagi supaya kita paham, ya. Dalam hutang piutang, ya. Kalau perintahnya kepada orang yang berhutang, apa perintahnya? Loh, yang berhutang apa? Segera bayar. Tidak hanya membayar, segera bayar. Kalau hutang segera bayar, ya. Tapi kalau perintahnya yang dihutangi, tunggu sampai waktu longgar. Wa anta saddaku khairul lakum. Begitu ajaran Islam itu. Kalau ada yang orang punya hutang, ya, fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia longgar, ya. Kalau kok kamu kepingin bersedekah kan itu lebih baik, ya. Jadi, nah ini kan indah, ya. Jadi masing-masing khitab, masing-masing perintah itu ada khitabnya masing-masing, ada sasaran tembaknya masing-masing. Jangan kebalik, ya, sekali lagi jangan kebalik, ya, jangan kebalik, ya, jangan kebalik, ya, itu. Nah, baik, saya ulangi lagi, ya, terkait dengan ini, terkait dengan yang tadi, ya, yang indah tadi itu. Jadi kalau kita sendiri diperintahkan atau dilarang untuk menyakiti saudara kita, ya, dengan baik itu apa namanya, dengan perbuatan, dengan lisan maupun dengan sikap tadi itu, ya, ya. Tapi kalau ada saudara kita yang menyakiti kita, ya, perintahnya itu ayyatahammala adzahum, hendaknya kita mau menanggung, ya, apa namanya, perbuatan buruk yang dilakukan saudara kita itu, mentoleransi perbuatan buruk yang dilakukan oleh saudara kita itu, memaklumi perbuatan buruk yang dilakukan saudara kita itu, bersabar terhadap perbuatan buruk yang dilakukan saudara kita itu. Masya Allah, ya, indah sekali, ya. Meskipun, ya, ini masih diberi catatan loh, walau tatawalu alaihi, meskipun apa, oleh gawe piloro, olehnya menyakiti itu sampai berlebihan begitu, ya, ini, ya. Lalu berikutnya, ya, singkat-singkat saja supaya selesai. Wa an yas'ala amman yaghibu minhum, wa an yas'ala, dan hendaklah dia bertanya amman terhadap orang yaghibu minhum, yang ghaib, ya. Yang ghaib itu yang apa, Pak? Yang tidak hadir, yang tidak ada, atau yang tidak kelihatan, ya. Jadi dulu zaman kita sekolah masih kecil itu di MI, di desa-desa itu kan kalau di absen itu kan, ya, Anam hadir, ya, Edi ghaib, kan itu, ya. Ghaib itu maksudnya bukan kok gaib, ya, tidak terlihat, memang tidak hadir, ya, begitu, ya. Maksudnya apa, ya? Kalau ada saudara kita yang katakanlah dalam pertemuan kok tidak hadir, itu kita hendaknya menanyakan itu. Jangan kok kemudian lalu nggak peduli, itu jangan, ya. Karena apa? Siapa tahu tidak datangnya, tidak hadirnya itu karena sakit, ya, atau karena ada hal lain yang membutuhkan perhatian kita, ya. Makanya jamaah kita ini kan bagus itu, ya. Jadi kalau ada jamaah yang 1, 2, 3 hari nggak kelihatan, ini kok si A ini mana, ya, kok sudah 3-2 hari nggak kelihatan,
jangan-jangan sakit. Oh enggak Pak, dia pergi ke tempat saudaranya. Oh alhamdulillah enggak ada masalah berarti. Itu kan luar biasa itu. Saling menanyakan itu ya. Dan saya kira di masjid kita sudah mempraktekkan itu ya. Sebagai saudara jamaah di masjid ini sudah mempraktekkan itu. Kalau yang tidak hadir jamaah beberapa hari, sementara biasanya jamaah ditakoke iki. Ditakoke ya, ditakoke. Dan kalau kita menemukan kok ada sakit, ada apa, biasanya kita kunjungi. Nah, begitu ya, saudara begitu. Dengan saudara juga begitu. Jangan kok ora ono ya ben wae ya. Onone ora genepi, apakah istilah itu? Hadirnya ya orang genepi terus diumbar, janganlah, jangan ya. Jadi dengan saudara harus ditanyakan. Lu sampai begini diatur itu ya. Dalam akhlak Islam itu ya. Lalu yang berikutnya, wa ayyusa'idahum, dan hendaknya dia membantu mereka, maksudnya membantu mereka, membantu saudara kita tadi itu, membantu kerabat kita itu, fil husuli, di dalam menghasilkan ya, di dalam mencapai ala ma'aribihim ya, terhadap apa yang menjadi keinginannya, menjadi keperluannya, menjadi kebutuhannya ya, idza qadaro ya, ketika mampu ya. Jadi kalau ada saudara kita sedang punya hajat apapun ya, yang perlu dibantu ya kita bantu kalau kita mampu ya. Dan pasti mampu lah membantu itu, meskipun dengan kemampuan yang beda ya. Minimal membantu doa, minimal ya, minimal membantu doa ya. Wong kita itu kan di dalam berbuat baik itu kan kita punya banyak modal toh ya. Modal kita itu kan untuk berbuat baik, untuk membantu orang, untuk beribadah secara umum lagi, itu kan oleh Allah diberikan harta kita dan juga diri kita ya. Iso bantu nganggo duit apik, alhamdulillah. Wong memang itu diantara modal yang bisa kita gunakan untuk membantu ya, menyelesaikan berbagai macam keperluan saudara-saudara kita ya. Tapi kalau tidak punya uang, apa kemudian tidak bisa bantu? Bisa. Uang kita itu masih punya pikiran, punya tenaga ya, punya minimal tadi doa, minimal mendoakan kan bisa. Apa dikira doa itu tidak penting? Oh penting sekali ya, penting sekali ya. Ya Allah, Mas, ya Allah Pak, ya Allah Bu, ya Allah Mbak, maaf sekali saya tidak bisa bantu dengan materi ya. Saya siaplah tenaga untuk ngerewangi apa saja itu misalnya lu. Saudara senang gitu ya. Oh misalnya kok membantu duit segala hal tidak punya, sampai misalnya kondisi badan pun juga mungkin sedang sakit, tidak bisa datang, tidak bisa bantu. Loh apa kemudian tidak bisa bantu? Bisa, saya doakan dari rumah ya. Loh, sudah senang itu saudara itu ya. Nah keperluan itu apa ya, banyak sekali lah ya keperluan untuk terutama ya kalau ada hajat-hajat yang sangat penting. Tapi jangan dibayangkan kalau hajat yang penting saja, orang keperluan itu banyak sekali kok ya. Bisa saja kemudian bayar rumah, bayar sekolah ya, apalagi Pak bayar mobil ya. Pokoknya intinya ini yang ono saudaranya punya kebutuhan, punya keperluan, dibantu kalau memang mampu ya, semampunya ya, menurut kemampuannya ya. Lalu yang berikutnya wa ayyamna'a, dan hendaknya dia menolak ya. Menolak itu ya jangan supaya terjadi ya, anhumud darara, kalau ada bahaya yang menimpa mereka, jangan sampai kemudian ada bahaya yang menimpa mereka. Kita hendaknya menolak bahaya itu, jangan sampai mengenai mereka. Mata amkana ya, ini juga sama, ketika memang selagi kita ini memungkinkan untuk ikut menolak ya.
Ada saudara yang sakit, bahaya kan mestinya kan ya, ada sangat kemungkinan berlanjut sakitnya, kita bantu untuk berobat atau apalah begitu ya. Ya, ada saudara yang ya menghadapi bahaya-bahaya tertentu ya, masalah-masalah tertentu ya. Ya, kalau hajat tadi keperluan, kalau ini lebih pada masalah-masalah yang membahayakan itu ya sama ya, kita harus kalau tadi mewujudkan kepentingannya, mewujudkan tujuannya, mewujudkan keinginannya, kalau bahaya kita membantu untuk menghilangkan bahaya itu. Ya, jadi ada hal yang positif, ada yang negatif ya. Nah, yang terakhir ini sudah hampir isya ya. Wa in kanu ghaira muhtajina, tapi kalau sekiranya saudara kita itu kok tidak membutuhkan ila syai'in min dzalika, dari hal-hal yang seperti tadi itu ya. Sedang punya hajat, tidak punya hajat, tidak punya bahaya ya. Terus intinya perlu dibantu lah intinya. Kan ada ya saudara itu kan yang ada yang memang tidak katakanlah membutuhkan bantuan begitu ya. Ya. Apa kemudian lalu sudah selesai ya? Tidak ya. Fa'alaihi, maka masih ada kewajiban atasnya ayyata'ahadahum biziarah. Ya, hendaknya dia itu ya ta'ahada itu memelihara ya, menjaga, memperhatikan mereka tadi ya, saudara-saudara kita itu biziarah, dengan ziarah, dengan berkunjung ya. Jadi jangan sampai kemudian lalu dumeh saudaranya itu tidak punya hajat, tidak ada masalah, lalu kemudian dia sudah tidak ada komunikasi sama sekali ya, wes ben lah wes ndak ya. Kita masih punya kewajiban untuk menziarahi, berkunjung ya. Jadi mengunjungi saudara itu ternyata ya diperintahkan ya. Meskipun memang ada juga ungkapan yang juga sangat bagus itu ya, zurhibban tazdad hubban ya. Kalau kamu berziarah, berkunjung itu jarang-jarang saja ya, jangan terlalu sering boleh tapi jangan terlalu sering ya. Sebab kalau berkunjung terlalu sering, kalau ziarahnya itu jarang-jarang, tazdad hubban, akan bisa menambah kecintaan begitu ya. Mungkin ini mungkin juga sisi manusiawinya nak dulan kok saben dina ya mungkin ya iso marake bosen juga begitu ya, kira-kira begitulah. Ini ada ungkapan zurhibban tazdad hubban ya, berziarahlah kamu sehingga kamu nanti itu akan menambah kecintaan ya. Jadi ya samalah dengan memang orang yang berkomunikasi itu kan begitu. Kalau lama tidak ketemu mesti kangen kan ya, mesti kepengin ketemu, dan kalau ketemu seneng. Tapi kalau wes ketemu saben dina kan ya bosan juga ya. Bosan juga ya. Kadang-kadang malah sok timbul masalah ya. Jadi saudara itu kalau dekat, saben hari ketemu itu kadang-kadang malah muncul masalah. Tapi kalau jauh kan enggak ya, karena enggak pernah ketemu. Bagaimana enggak pernah ketemu kok ada masalah ya. Nah, ini menarik juga ini ya. Jadi kita diperintahkan untuk ziarah ya. Nah, dengan begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu insya Allah hubungan kekeluargaan itu akan terjaga. Jadi sekali lagi, silaturahim itu maknanya luas ya. Silaturahim itu tidak kok sekedar hanya berkunjung, enggak. Berkunjung itu hanya bagian saja dari silaturahim ya. Jadi makna silaturahim itu ya keseluruhan kerangka di dalam menunaikan hak-hak saudara, itulah silaturahim ya. Itu. Jadi sekali lagi ya, makna silaturahim itu sebenarnya tidak hanya mengunjungi, itu enggak ya. Jadi makna silaturahim itu sebenarnya ya ini tadi ya, falihada yang bagi lisani mura'atu hukukihim wal qiyamu biha, dan seterusnya tadi itulah
isi dari silaturahim itu ya semua tadi yang sudah kita jelaskan tadi itu. Ya. Jadi ziarah itu hanya salah satu saja dari unsur silaturahim. Ya, itu. Nah, jadi membantu itu ya silaturahim, menjaga jangan tidak menyakiti itu ya silaturahim, ya, itu. Ya, jadi termasuk yang sudah kita bicarakan tadi itu kandungan dari makna silaturahim. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu semuanya ya, serta saudara-saudara dan ini anak-anakku sekalian ya, kita ini dijadikan sebagai orang yang ini ya, punya akhlak baik dengan saudara-saudara kita itu, punya akhlak baik dengan keluarga kita, dengan kerabat kita itu ya. Yang intinya tadi itu ya, bersilaturahim tadi itu dengan menunaikan semua hak-hak kerabat itu ya, berbuat baik, tidak berbuat buruk, tawadhu, membantu ya, menghilangkan bahaya ya, dan seterusnya tadi itu. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, dengan begitu ya, kita mudah-mudahan bisa termasuk orang yang disertakan Nabi itu ya. Kalau kita itu ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya itu falyasil rahimah ya, hendaknya bersilaturahim. Sekali lagi silaturahim tidak hanya sekedar berkunjung, tidak hanya ya, maksud saya ya, unsurnya banyak tadi ya. Dan memang masya Allah tuh ya, kalau kita tuh bisa membantu saudara kita itu masya Allah luar biasa ya. Allah tuh berfirman, wallahu fi aunil abdi ma kadal abdu fi auni akhihi ya. Allah akan menolong seseorang selama orang itu mau menolong saudaranya ya. Jadi itu rumus, itu janji Allah itu. Kalau kita mau menolong saudara kita, Allah akan tolong kita ya. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan meringankan bebannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya. Itu dalil, itu rumus itu. Ya. Ya. Ya, mudah-mudahan kita senang ya dengan melakukan itu semuanya kepada saudara-saudara kita, sehingga dengan begitu kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bab hak-hak kerabat selesai. Untuk berikutnya nanti kita akan membahas hukukul jiron ya, hak-hak tetangga, hak-hak bertetangga. Diberi sehat, umur panjang ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.